Bahasanya saya tidak mengerti. Baik, kita terjemahkan bagaimana cara istri menghadapi dan bersabar menghadapi suami yang sangat sibuk dan gila kerja dan sulit diajak ke tempat kajian bersama. Sabar itu apa? Ridho dengan keadaan yang terjadi. Suami kita sekarang suka kerja, sulit diajak untuk ngaji. Ambil cara lain, yaitu ketika dia sedang bekerja kita temani dengan kita putarkan ilmu-ilmu. Kenapa tidak? Kenapa kita tidak istri yang datang kepadanya dan membawakan ilmu kepadanya di saat dia sedang bekerja? Mungkin pekerjaannya terlalu besar sehingga siang tidak cukup, malam pun harus diambil sebahagian karena kewajibannya di kantor seperti itu, sehingga waktunya untuk menuntut ilmu susah, tambah macetnya Jakarta. Kenapa kita tidak yang sudah istrinya yang sudah duduk di majelis ilmu Senin, Selasa, Kamis, Jumat, membawa ilmu itu kepadanya ketika dia sedang bekerja? Mas, lanjutkan pekerjaannya, saya putarkan ceramah Ustadz Firanda. Tuh kan? Kenapa tidak? Ustadz, Mas lanjutkan ya, ini ada ceramah inaktif saya dengar nih dari Ustadz Abu Zubair saat-saat kematian Rasulullah SAW. Suaminya, aduh bagus ini, tinggalkan pekerjaan sebentar dengan. Boleh jadi dari sana pintu hidayah itu masuk, boleh jadi gitu. Ada saudara kita yang sulit menasihati orang tuanya, kemudian dicarikan CD yang menyentuh hati, diputarkan di mobil di saat sedang keluar kota. 3 jam orang tuanya diam di bangku karena mau ngapain lagi di mobil kalau nggak dengar suara yang ada, ya kan? Diputarkan sama anaknya wasiat sang kekasih, dan anaknya sengaja memutarkan itu materi yang terbaik menurut anaknya ketika itu, diputarkan wasiat sang kekasih, dan anaknya pura-pura nggak tahu, nyetir padahal matanya ke spion. Apa sih reaksi ayahnya? Nangis juga Pak, tersentuh. Karena kemampuan seorang ustadz, seorang dai menyampaikan agama tentu tak sama dengan kemampuan kita sebagai seorang istri. Kita pergi pengajian, dari apa yang antum dapatkan ini, antum dapatnya misalnya hanya 50%. Berarti 50%-nya udah hilang. Begitu antum sampai di rumah, hilang 50%. Tinggal lagi 25%. Cara menyampaikan, hilang lagi 50%. Berapa persen yang sampai ke suami? Nah, namun kalau ustadz yang menyampaikan dalam rekaman-rekaman suara, mungkin maksimal dia menerimanya. Pandai sang ustadz, karena ustadz sudah melalang buana di dunia pedium, di dunia ceramah, sehingga dia pandai menyusun kata untuk membuat orang tertarik kepada agama Allah, kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang harus kita manfaatkan, momen-momen yang seperti ini, ya. Dan bersyukurlah kepada Allah, suami Anda gila kerja, karena suami tetangga Anda gila wanita. Ada nggak? Ada loh. Maka lihat orang di bawah kita yang lebih menderita agar kita rasa syukurnya ada. Kalau suami Anda rajin bekerja, bersyukurlah. Kenapa? Karena banyak wanita-wanita lain suaminya gila wanita. Tak terbayangkan berapa menderitanya wanita itu yang menjadi istri dari suami yang gila wanita. Suami Anda baru gila kerja kok, dan kerja itu suatu hal yang halal. Tinggal bagaimana Anda menyempurnakan kekurangannya dalam menimba ilmu dengan membawakan ilmu kepadanya supaya sempurna. Dia gila kerja, nimba ilmu, gila kerja, nimba ilmu. Kadang wanita begitu, nggak puas-puasnya. Ada yang datang kepada saya, Ustadz, kenapa? Ingin curhat. Masalah apa? Masalah suami. Emang kenapa dengan suami ibu? Tiap sebentar gonta-ganti mobil, Ustaz. Asal datang mobil baru, keluaran baru, jual ini, beli mobil baru, jual ini, beli mobil baru. Bingung saya ngadapi. Saya katakan bersyukur Bu, daripada gonta-ganti istri. Langsung diam ibu itu. Bersyukur ibu, suaminya hanya gonta-ganti mobil, daripada suami orang gonta-ganti istri. Nggak bisa ngomong ibu itu. Akhirnya nggak jadi curhat. Dan dia ingat sampai sekarang, udah belasan tahun nasihat itu saya berikan kepadanya. Saya ingat ketika ngobrol tentang suaminya gonta-ganti mobil, dia ingat nasihat saya. Untung suami saya nggak gonta-ganti istri. Suaminya dokter, spesialis, anak cuma 2, rumah sudah ada, mobil sudah ada, harta melimpah, mau dikemanakan?
Ya, berganti dengan kemewahan mobil berikutnya, kemewahan mobil berikutnya. Tinggal saya katakan kalau muak serahkan saya satu. Untuk dipakai dakwah maksudnya. Iya. Jadi jangan ngeluh terus. Suami Anda gonta-ganti mobil itu bersyukur. Nah,